Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan walaupun dalam situasi pandemi Covid-19. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabiin, atma'u tabiin semuanya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk orang tua saya. Dan juga saya berterima kasih kepada perangkat lab studi kelayakan bisnis, khususnya Pak Hedi Cupiadi selaku kepala lab, kemudian Pak Ufron sebagai instruktur lab, tidak lupa juga untuk asisten lab beserta jajarannya, khususnya Teh Jumiati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilyas Permana, kelas MSKBK NPM 24023116276. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan tugas akhir dari lab MSKB. Poin yang pertama mungkin yang saya jelaskan yaitu menggambarkan rencana bisnis. Nama bisnis yang saya geluti ini yaitu Da-Azhara. Da-Azhara sendiri diambil dari bahasa Islami. Kemudian bisnis ini merupakan bisnis yang berdiri di bidang manufaktur, artinya mengolah bahan baku dari bahan setengah jadi hingga bahan jadi. Bisnis ini juga bersifat followers atau mengikuti, yaitu memang bisnis ini mengikuti yang sudah ada sebelumnya dan akan berpindah ke pemilikannya. Namun di sini saya menegaskan bahwa bisnis yang saya geluti ini memang berbeda dari segi desain dan inovasi-inovasi yang terbaru. Untuk memulai bisnis ini, saya mengeluarkan modal pribadi dan juga dibantu oleh teman-teman dan saudara saya untuk mendapatkan informasi-informasi yang nantinya akan berguna. Jadi konsumen atau apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen nantinya. Kemudian alasan saya mengambil bisnis ini tidak lain yaitu mungkin dilihat dari segi peluang, bahwa peluang dari bisnis ini memang cukup besar karena kita tahu sendiri atau kita semua tahu sendiri bahwa muslim di Indonesia khususnya di Garut sendiri ini memang sangat banyak. Selain itu juga mungkin memang rencananya saya akan mengembangkan produk ini itu tidak hanya untuk perempuan saja namun untuk laki-laki juga. Di samping itu saya mendapatkan informasi juga bahwa memang yang lebih loyal terhadap pakaian muslim khususnya di bisnis saya ini memang kebanyakan yang loyal adalah perempuan. Jadi saya mengerutkan niat saya untuk mengembangkan ke muslim laki-laki. Di samping itu juga mungkin meminimalisir modal. Kemudian untuk tren ke depan atau tren untuk saat ini dan kedepannya, mungkin berkaca ke bisnis yang sudah ada sebelumnya, bahwa kebanyakan pakaian muslim itu dipakai hanya untuk berbagai event saja, misalnya dipakai untuk ke pernikahan, kemudian juga dipakai ke pengajian dan lain sebagainya. Namun di sini mungkin seiring dengan berkembangnya zaman bahwa pakaian muslim atau khususnya pakaian syar'i ini sekarang lebih banyak dipakai untuk pakaian sehari-hari, namun dengan desain yang tidak terlalu mewah. Dan mungkin untuk kedepannya juga saya akan mengembangkan rencana, kalau memang bisnis ini maju ya saya akan berencana mengembangkan, tidak menutup kemungkinan juga untuk pria dan menyediakan juga untuk semua kalangan, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.
Kemudian perbedaan dari bisnis saya ini dengan bisnis pesaing atau bisnis yang lainnya, mungkin untuk orang awam terlihat memang sama-sama saja kalau mengenai pakaian muslim. Namun di sini kita memiliki desain yang pure, desain itu buatan kita sendiri, yaitu Umayyah, itu pure desain kita sendiri. Selain itu juga mungkin dilihat dari aspek teknis bahwa bisnis saya ini memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya, memberikan kenyamanan yang terbaik untuk konsumennya juga. Di sisi lainnya mungkin karena desainnya mungkin mengikuti zaman, jadi disesuaikan dengan apabila desainnya memang untuk per event kita dibuat agak mewah, namun juga bila dipakainya untuk pakaian sehari-hari mungkin dibuat secara sederhana saja, mungkin seperti itu. Persaingan sempurna karena memang banyak persaingannya. Selain itu juga siapapun sebagai produsen bisa mendapatkan barang yang homogen. Segmentasi pasar, mungkin Daha Zahra memiliki rencana membuka bisnis ini di Jalan Kadungora. Di sana bisa dibilang banyak orang, memang banyak orang. Di sisi lain juga mungkin memang di sana banyak pendatang. Yang selanjutnya mungkin untuk mengidentifikasi keunggulan dibanding bisnis yang lainnya atau bisnis pesaing, bisa dilihat dari segi bahan dan desain. Mungkin Daha Zahra memiliki bahan yang cukup bagus juga, kemudian nyaman untuk dipakai. Di samping itu juga yang lainnya mungkin dari segi jahitan, bahwa Daha Zahra ini memiliki jahitan yang lumayan cukup baik. Kemudian juga Daha Zahra memiliki model unggulan yang tidak ada di store atau di toko-toko lainnya. Bahan yang digunakan juga sangat aman dan nyaman untuk dipakai, dan harganya juga sangat terjangkau. Kemasan Daha Zahra nantinya akan dibuat secara menarik, akan memakai logo, misalnya di plastiknya memakai logo Daha Zahra. Mungkin kita tidak terpaku menjualnya itu hanya melalui store atau face by face, namun juga kita membuka lapak di e-commerce, sosial media juga. Untuk e-commerce contohnya mungkin Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Kemudian untuk sosial media kita juga menjual di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, untuk mengambil kesimpulan apakah layak tidaknya ini bisnis, mungkin dilihat dari proses studi kelayakan bisnis, bahwa bisnis ini memang masuk kriteria pada aspek-aspek yang ditentukan di dalam studi kelayakan bisnis. Contohnya aspek teknis, memang kita memberikan pelayanan yang terbaik dan kenyamanan yang terbaik untuk konsumen. Kemudian di aspek manajemen, kita juga membentuk organisasi dari atasan hingga bawahan, kita dibuat organisasi. Yang ketiga mungkin dari aspek pasar dan pemasaran, bisnis ini juga termasuk ke dalam bauran pemasaran, diantaranya price, place, product, and promotion. Di sisi lain juga memang bisnis ini terbilang minim akan kerusakan lingkungan atau dampak terhadap lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa bisnis ini memang layak. Saya berharap dengan layaknya bisnis ini dapat memberikan kemudahan bagi para konsumen yang ingin memakai pakaian muslim, khususnya para perempuan, dan juga mudah-mudahan dengan dikatakannya layak bisnis ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Sekian yang bisa saya paparkan, mohon maaf apabila banyak kesalahan, mungkin dari materi yang kurang lengkap atau dari penyampaian yang kurang pas. Sekali lagi terima kasih untuk jajaran Aslem yang telah membimbing saya.
Wallahumma fi ila bit tariq. Assalamualaikum